Pemirsa juga nanti kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan pondasi yang paling penting dalam ilmu tajwid, yakni pembahasan makharijul huruf dan juga sifatul huruf. Dan sebagaimana judul daurah kita, daurah tajwidul huruf dan juga pengijazahan suratul Fatihah, maka di sini kami akan menyampaikan sebagian penjelasan untuk mentahsin suratul Fatihah. Insyaallah kita akan masuk ke tahsin suratul Fatihah. Yang pertama tentu saja sebelum kita masuk membaca suratul Fatihah, ada satu syariat yang sunnah ditekankan untuk dilafadzkan setiap kali kita akan membaca Al-Quran, yakni membaca isti'adah atau ta'awudz. Apabila seorang qari, seorang pembaca Al-Quran hendak membaca Al-Quran, baik bacaannya di awal surat atau di tengah surat, maka disyariatkan baginya untuk mengucapkan isti'adah, baik bacaannya di dalam salat ataupun di luar salat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim." Faida, dan apabila qara'ta maksudnya adalah aradtal qira'ah, apabila engkau sudah berkehendak untuk membaca Al-Quran, sudah memiliki niat untuk membaca Al-Quran, sudah bersiap-siap untuk membaca Al-Quran, fasta'idz billah, maka berlindunglah kepada Allah, mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Apa hukumnya? Kebanyakan ulama menilai sunnah yang ditekankan sunnah muakkadah, sedangkan sebagian ulama menilai wajib. Lalu bagaimana dalam salat? Maka para ulama mayoritasnya mengatakan sunnah membaca isti'adzah di dalam salat. Namun mereka berbeda pendapat. Apakah isti'adzah dibaca hanya di rakaat pertama saja atau dibaca di setiap rakaat? Menurut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal dan menurut juga mazhab Imam Abu Hanifah, maka isti'adzah cukup dibaca sekali di rakaat pertama setelah istiftah sebelum Al-Fatihah. Adapun menurut mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i, maka beliau berpendapat bahwa isti'adzah dibaca di setiap rakaat. Rakaat pertama sebelum baca Al-Fatihah, baca isti'adzah. Bangkit rakaat kedua sebelum baca Al-Fatihah, baca juga isti'adzah. Demikian pula rakaat ketiga, keempat, dan seterusnya. Apa lafal yang kemudian kita ucapkan? Maka para ulama meriwayatkan lafal yang begitu banyak yang sahih dari Nabi SAW dan juga diamalkan oleh para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in. Yang paling terkenal ada 3 lafaz. Yang pertama adalah lafaz yang biasa mungkin kita baca, yakni lafaz yang paling pendek, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan inilah lafaz yang paling utama menurut kebanyakan ulama. Ini adalah lafaz yang paling utama menurut kebanyakan ulama. Namun kita juga boleh mengamalkan lafaz yang lain yang sahih, yang diriwayatkan dari para ulama melalui sanad mereka yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya misalnya a'udzubillahil azim minasyaitonir rajim, atau lafaz yang lain a'udzubillahis samii'il alim minasyaitonir rajim, atau lafaz yang lain a'udzubillahi minasyaitonir rajim innahu huwas samii'ul alim, dan lafaz-lafaz yang lain kalau mungkin kita kumpulkan lebih dari 20 lafaz. Silahkan amalkan yang mana, karena semuanya sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang penting jangan ngarang sendiri. Yang penting jangan ngarang sendiri. Lafaz isti'adzah diawali dengan huruf apa? Hamzah. Air. Alhamdulillah, enggak ada yang bilang alif. Hamzah. Hamzah makhrajnya di mana? Tepatnya di mana? Tepatnya di mana? Pita suara. Kecamatannya Pangkal Tenggorokan, Aqsal Halq. Tepatnya rumahnya, titiknya di mana? Di pita suara.
di pita suara. Makhrajnya di pangkal tenggorokan, tepatnya di pita suara. Kemudian sifatnya apa saja? Yang pertama jahar. Apa makna jahar? Tertahannya udara di mana? Tertahannya udara di mana? Tertahannya udara di mana? Jahar tertahannya udara di mana? Di pita suara, sehingga pita suara bergetar dan menghasilkan bunyi, menghasilkan suara. Yang kedua, apa itu syiddah? Tertahannya aliran suara. Aliran suara tertahan di mana? Di makhrajnya. Sehingga ketika sukun sudah tidak bisa dilanjutkan lagi. Tidak bisa dilanjutkan. Istifal artinya apa? Relax, lidah kita tidak naik pangkalnya, tidak tegang. Infitah artinya apa? Terbuka. Antara lidah dengan langit-langit ada ruangan. Itu infitah, terbuka. Istifal tidak naik, relax. Istifal tidak naik, relax. Infitah terbuka. Adanya ruangan antara lidah dengan langit-langit. Ismat artinya apa? Berat diucapkan atau sulit diucapkan menurut logika orang-orang Arab. Bagaimana suaranya Hamzah? A, I, U, Ba. Beberapa kekeliruan saat mengucapkan huruf hamzah. Yang pertama menebalkannya, a misalnya, e misalnya, u misalnya. Tidak sempurna harakatnya. Mengubahnya menjadi tashil, terutama saat di tengah kalimat dan lebih-lebih lagi setelah mad. Misal idza jaa. Sering diucapkan idza jaa. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa. Tidak. Dalam riwayat Hafs yang tashil hanya berapa tempat? Satu. Yang wajib tashil hanya satu tempat, yakni pada lafaz a'jami yang kita baca menjadi a'jami. A'jami. Sisanya selain itu mesti tahqiq. Tahqiq itu apa? Tepat makhrajnya, sempurna sifatnya. Idhar. Tahqiq atau idhar. Bukan aa di dalam a'jami, bukan aa, bukan a. Tapi selain ini semuanya aa, ii, uu, ai, au, aa, semuanya jelas. Termasuk setelah mad. Idza jaa, bukan idza jaa. Fa idza jaa ajaluha. Fa idza jaa ajaluha, bukan jaa ajaluha, jaa ajaluha. Atau melemahkan suaranya saat berada di akhir bacaan. Contoh, amis sama. Hampir tidak jelas, tidak terdengar hamzahnya. Makanya sebagian ulama mengatakan dinaber sekalian supaya tampak hamzahnya. Amis sama. Tapi nggak perlu berlebihan. Nabernya menjadi amis sama. Nggak perlu begitu. Tidak perlu seperti itu. Yang penting tampak hamzahnya. Apakah ada kekeliruan lain dalam huruf hamzah? Bisa jadi masih lebih banyak. Dan ini biasanya akan kita temukan kalau kita banyak mengajar. Dengan seringnya kita mengajar, dengan semakin banyaknya murid yang kita temui, yang kita jumpai, maka akan menemukan lahan-lahan lain yang silahkan direkap sendiri, itu ya, ditulis sendiri, yang nanti mungkin bisa jadi pelajaran buat yang lain. Kita baca bersama. U I A u a i a a. I a u u i i. A i u ba. U an ani ana. Kok bukan ani ana? Karena dalam bahasa Arab nggak ada lafal a, i, u. Otomatis orang Arab sepakat ijma', mereka langsung berubah menjadi mad. U an ani ana. Minal mu'ni. Atau kalau waqaf minal mu'n. Lafaz apa dalam Al-Quran yang mirip-mirip begitu?
Sya'n. Ha. Ma'i'an ani'a. Oh, belum. 4. Ingat, mad ketemu hamzah muttasil. Ma'i'an ani'a. Ada yang nyerobot di 3 terus nih. Ma'i'an. Diulang. A-I-U-Ba. Saya wasol ya. U-an-ani-ana minal mu'ni ma'i-an-ani-a. Nah, itu hamzah. Silahkan dilatih hamzah. Dan untuk lafal-lafal yang idhar, maka tidak perlu ditahan lama-lama. U-an-ani-an, U-an-a. Bukan U-an-a. Tidak ada tahanan di sini. Ma'i-an-ani-a. Tidak dibaca ma'i-an-ani-a. Tidak. Tidak dipanjangkan gunnahnya. Lafad hamzah di awal, lafad isti'adah diawali hamzah dan kemudian diikuti dengan huruf ain. A, ai, au, ba. Di mana makhrajnya? Wasatul halq. Tepatnya di mana? Tatub apa? Barisan ini ada yang bisa jawab gak? Ada diam-diam aja, tawadhu kayaknya nih. Tatub apa, Pak? Epiglottis. Kata apa? Belum kompak. Kata apa? Nah, gitu dong, jawab dong ya. Epiglottis. Sifatnya apa saja? Jahar. Mudah-mudahan tidak lupa lagi konsepnya. Jahar artinya apa? Tertahannya udara di pita suara sehingga menghasilkan suara, menggetarkan pita suara. Kemudian bainiyah. Apa bainiyah? Sifat di antara syiddah dan rakhau. Tidak tertahan, juga tidak mengalir. Istifal artinya lidah tidak naik, tidak tegang, rileks. Infitah antara lidah dengan langit-langit terbuka, ada ruangan. Dan yang terakhir ismat. Hampir mirip dengan hamzah, perbedaannya di bainiyah. Sifatnya hampir mirip dengan hamzah, perbedaannya di bainiyah. Beberapa keliruan saat mengucapkan ain. Contoh, yang pertama mengubah suara menjadi hamzah. Ini sering dalam surat Al-Fatihah misalnya, iyyaka na. Tidak tepat. Iyyaka na'budu. Harusnya atau mestinya iyyaka na'budu. Na'budu. Silakan. Na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. A'udzu an'amta 'alaihim. Juga jangan dipotong saat sukun menjadi huruf syiddah. Nah, makhrajnya tepat tapi seperti syiddah. Nah, ada aliran sedikit. Na'budu. Jangan ditahan ketika mengucapkan ain berharokat. Lepas, katupnya dilepas. Au. Bukan ditekan. Jangan ditahan. Au. A. I, au, ba. Dan jangan dialirkan dari rongga hidung. Jangan dari rongga hidung. Tidak dialirkan dari rongga hidung karena rongga hidung hanya milik nun dan mim. Taz. Kita latihan. Bukan ya.
I'au au i'i. A'i au ba'. Au an ani a'na. Gimana bacanya? A a au an ani a'na. Minal mu'ni ma'i an ani'a. A'i au ba' au an ani'a'na minal mu'ni ma'i an ani'a. Mumtaz. Ain. Di sini nggak perlu dipanjangkan karena ini nggak ketemu hamzah. Mad di dalam Al-Quran bisa dibaca lebih dari 2 harakat apabila bertemu hamzah atau sukun. Sisanya tidak bisa dibaca lebih dari 2 harakat atau mad asli. A'udzu. Ain di sini ada mad. Au bertemu mad. Mad makhrajnya di mana? Mad makhrajnya di mana? Jauh. Sama dengan alif, waw dan ya mad semuanya di jauh. Apa saja sifatnya alif dan huruf mad yang lain? Jahar. Kemudian syiddah. Mad punya sifat syiddah. Rakhawah. Kemudian istifal. Kemudian infitah. Dan para ulama berbeda pendapat dalam persoalan idlaq dan ismat. Sebagian ulama menilai mad adalah ismat, sebagian ulama menilai bahwa mad tidak disebut sebagai idlaq, tidak disebut sebagai ismat. Seluruh huruf berharokat mesti dikeluarkan dari jauh karena harokat adalah setengah mad. Jadi tidak boleh dibaca tapi au. Kadar panjangnya berapa mad? 2 harokat aslinya. Selama tidak bertemu hamzah, selama tidak bertemu sukun, maka semua mad 2 harokat mad asli. Kapan mad berubah menjadi far'i? Saat bertemu hamzah atau sukun. Kalau tidak bertemu hamzah, kalau tidak bertemu sukun, maka dia mad asli 2 harokat. 1 harokat artinya bunyi 1 huruf hijaiyah. Maka 2 harokat sama dengan bunyi 2 huruf hijaiyah yang berharokat. Misalnya ba, 1 harokat. Kalau 2 harokat berarti baba, 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 a'udhu. Sama seperti mengucapkan a'udhu. Silakan. Tidak dibaca lebih dari itu. Tidak dibaca lebih dari itu. Karenanya mad asli disebut juga mad tabi'i. Kenapa? Karena kadar panjangnya mengikuti tabiat kebiasaan orang-orang Arab ketika berbicara. Makanya disebut mad tabi'i. Setelah mad di sini 2 harokat kemudian diikuti huruf apa? Dzal. Makhrajnya di mana? Ujung lidah. Ujung lidah yang ketemu apa? Kan banyak di ujung lidah. Ujung gigi seri atas dikeluarkan sedikit. Zu, za, zi, zu, bal. Apa saja sifatnya? Jauh. Mesti bergetar pita suaranya. Berikutnya rakhawah atau rifwah. Apa artinya? Mengalir di makhraj, dialirkan di makhrajnya. Istifal, relax, lidah tidak naik. Infitah, adanya ruangan antara lidah dengan langit-langit. Dan ismat. Beberapa keliruan saat mengucapkan huruf dzal. Yang pertama, ujung lidahnya malah di dalam, sehingga mirip zai nantinya. Atau misalnya berlebihan, sebaliknya berlebihan. Atau menebalkan dan mengubah jadi dha. Biasa ketika dhamma. A'udzu, tidak, a'udzu. Bukan a'udzu, tapi a'udzu, zu.
a'udzu. Dan juga jangan diubah menjadi dal, a'udzu, atau jadi jim, a'udzu. Na'udzubillah. Na'udzubillah, bukan na'udzubillah. Baik, kita latih. Dzuziza, azu, azi, aza, iza, uzu, izi, zazi, zubal. Ini hukumnya apa di sini? Ikhfa. Tas. Dzu zan zani zazna. Setiap ikhfa kita selalu mempersiapkan makhraj huruf berikutnya. Maka dipersiapkan dzu zan, tapi jangan ditekan kuat-kuat. Dzu zan, bukan. Dipersiapkan saja, siap-siap. Dzu zan zani zazna. Minal muzni mazizan zaniza. Zazi zubal. Zuzan zanizazna minal muzni mazizan zaniza. Ketukannya masih sama dengan Ummi Ina. Dzaniza, tidak dilebihkan. Ya, tidak dilebihkan. A'udzu billahi. Huruf apa berikutnya? Ba. Ba-nya kasrah jelas. Bi, silakan. Di mana makhrajnya? Dua bibir, disentuhkan dengan kuat tanpa mengalirkan suara dari rongga hidung. Apa saja sifatnya? Jahr. Kemudian syiddah, kemudian istifal, kemudian idlaq. Ada sifat tambahannya? Qal, qalah, ab, ib, ub. Beberapa keliruan saat mengucapkan huruf ba. Yang pertama, membaca ba dengan hams. Hams. Menyamarkan suaranya terutama ketika di awal baca basmalah. Contoh, ada sebagian orang baca basmalah begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ada nggak banyak? Nggak ada. Coba dengerin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak kan orang baca begitu? Bismillah, 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 bismillah. Bahkan banyak yang baca bismillah. Bismillahirrahman, bismillahirrahman. Mengubah makna ini. Mengubah makna. Hilang satu huruf saja mengubah makna, apalagi dia banyak yang dihilangkan. Semilah. Bismillah, bukan bismillah atau bismillah atau jadi semilah. Hati-hati menebalkannya. B bukan B. B, bismillah. Nah. Ba. Bukan ba, tapi ba. Rabbal. Rabbul. Rabbil. Baba. Bukan baba. Namun hati-hati lagi-lagi, jangan sampai berlebihan menipiskannya menjadi dede. 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 Berlebihan. Abatasa. Juga jangan jadi huruf P terutama ketika tasydid. Rabbi, abba, ibbi, ubbu. Dan jangan lupa dipantulkan saat sukun. Ab, ib, ub. Kita latihan. Bubiba, abu, abi, aba, iba, ubu, ibi, babi, bu, bab. Nah, di sini apa hukumnya?
Iqlab. Ketukannya sama. Buban bani babna. Minal mubni mabiban bani ba. Babi bubab. Buban bani babna minal mubni mabiban bani ba. Khair, Masya Allah, barakallahu fikum. Kebersamaan itu indah. A'udzu bi langsung masuk ke lam tasydid billahi. Silakan. Lam tipis atau tebal? Tipis. Billah bukan billah. Billahi. Di mana makhrajnya? Ujung lidah. Nggak apa-apa. Kita pakai yang mudah saja. Ujung lidah bertemu dengan langit dekat. Gusi. Mirip huruf L dalam bahasa Indonesia. Sifatnya apa saja? Jahal. Kemudian bainiyahnya lam itu kayak gimana sih? Jelaskan bainiyahnya lam. Ingat gak tadi? Materi yang kita pernah sampaikan setahun yang lalu, masih ingat gak? Dilihat dari sisi makhraj mulutnya, maka aliran suara lam itu tertahan sebetulnya. Namun kemudian ada aliran suara yang mengalir tapi bukan di makhraj, tapi di mana? Di samping kanan dan samping kiri dari makhrajnya. Itulah bainiyahnya lam. Alhamdulillah, yang materi setahun lalu masih ingat. Barakallahu fikum. Berikutnya istifal. La bukan la. Infitah, idlaq. Ada sifat tambahan? Apa itu? Apa makna inhiraf? Melenceng atau menggeser apa? Makhrajnya. Sehingga lam nun ra kita anggap saja satu makhraj. Beberapa keliruan saat mengucapkan huruf lam atau sebelum ke sana berkaitan dengan ketebalan ketipisan huruf lam dalam riwayat Hafs. Huruf lam selalu tipis kecuali dalam lafaz jalalah yang sebelumnya fathah atau dhammah. Adapun ketika berada pada lafaz jalalah yang sebelumnya kasrah, maka tetap dibaca tipis. Alallah, tebal. Silakan. Lillah, billah, fillah. Semuanya tipis walaupun berada pada lafaz jalalah. Beberapa keliruan yang sering terjadi saat mengucapkan huruf lam menebalkannya saat tertiup. Billah sering terbaca billah. Billah sering terbaca billah. A'udzu billahi. Silakan. Sebaliknya, saat tafkhim sering terbaca terqiq. Misal Allah sering dibaca Allah. Allah. Alallah. Sallallahu. Sallallahu atau shalla? Sallallahu. Sallallahu. Kedengaran dari sebelah sini. Sallallahu. Sallallahu. Masih ada. Siapa ini pelakunya? Sallallahu. Udah mulai berkurang. Abdullah. Juga jangan diidghamkan dengan huruf berikutnya kalau lam dibaca idhar. Contoh, ja'alna. Jangan dibaca ja'alna, 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 ja'alna. Jangan dipantulkan saat sukun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Silakan. Bukan al rabbil. Tidak tepat.
Alhamdulillah. Silakan. Rabbil alamin. Dan juga jangan dibaca dengan gunah. Seperti misalnya saat baca billah, jangan dibaca billah. Rabbil, jangan dibaca rabbil. Allah, jangan dibaca Allah. Lalilubal. Lulila. Alu ali ala. Ila ulu ili. Lalilubal. Apa di sini hukumnya? Idgham bila gunnah. Tas, masyaallah. Lulallani lalna. Minal mulni malilallanila. Lalilubal. Lulallani lalna minal mulni malilallanila. Tas, masya Allah. Barakallahu fikum. Billahi. Lamnya di sini dibaca dengan mad berapa harakat? 2, karena mad asli tidak bertemu dengan hamzah, tidak bertemu dengan sukun. Berarti panjangnya sama dengan ain. A'u billah. A'udzu billahi. Silakan. Jangan la, bukan la. A'udzu billahi. Ahsan. Kemudian dilanjutkan dengan huruf ha. Di mana makhrajnya? Tepatnya di mana? Pita suara. Sama dengan huruf apa? Hamzah. Berarti bedanya di sifat. Apa sifat yang berbeda dari hamzah bagi huruf ha? Yang pertama, hamznya. Yang kedua, rakhawahnya. Ada sifat yang lain yang berbeda? Khafa. Entas. Hati-hati karena ha punya sifat khafa mesti diobati, mesti diilaj. Bagaimana cara mengilaj khafa pada huruf ha? Bagaimana mengobati khafa pada huruf ha? Itu materi yang kurang lebih 6 bulan lalu disampaikan. Memanjangkannya pada hak dhamir, mumtaz. Apalagi sempitkan makhrajnya, sempurnakan hams dan rakhawahnya. Kemudian saat berharokat jangan diucapkan hurufnya. Jangan diucapkan hurufnya, gak kelihatan hurufnya. Makin khofa itu bukan khofa lagi, hilang gitu ya. Hadaf. Ketika berharokat jangan mengucapkan ha tergesa-gesa, entah dari belakang. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Jadi bagaimana cara mengilaj huruf ha? Yang pertama, dijadikan mad saat dhamir, mumtaz. Kemudian sempitkan makhrajnya, sempurnakan hams serta rakhawahnya. Enggak perlu dicatat, orang ada kok. Ngapain coba dicatat? Kan di materi sifat udah ada. Kemudian yang ketiga adalah jangan tergesa-gesa ketika mengucapkan ha berharokat. Silakan. Ini masih belum jelas nih, harus ada aliran. Hams rakhawahnya harus jelas, mengalir. Perhatikan. Hahihubah. Bukan ghayubah. Hahihubah. Beberapa keliruan saat mengucapkan huruf ha. Yang pertama membawakannya ho, tidak. Jibahuhum, silakan. Wujuhihim. Billahi. Bukan billahi. Billahi.
Jangan disamarkan, bukan billahi, billahi, billahi. Tapi jangan berlebihan mengobati khofaknya sampai mengalihkan suara ke dada. Ihdina misalnya. Tidak perlu. Ihdinas siratal mustaqim. Silakan. Dan jangan diubah jadi alif atau jadi mad. Alaihim jadi alaihim, alaihim misalnya. Alaihim. Khair. Huhiha. Huhiha. Ahu ahi aha. Iha uhu ihi. Hahi hubah. Huhan hanihahna. Minal muhni mahihan haniha. Hahi hubah. Huhan hanihahna minal muhni mahihan haniha. Taz, Masya Allah. A'udzu billahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Billahi bertemu dengan mim, mina. Makhrajnya mim di mana? Syafatan sama dengan huruf ba. Apa perbedaan makhraj mim dengan ba? Mim memiliki makhraj penyempurna, yakni makhraj. Apa bahasa Arabnya makhraj penyempurna? Mukammil. Berarti makhraj mulut adalah makhraj yang disempurnakan. Apa bahasa Arabnya? Mukammal. Tas, Masya Allah. Apa sifatnya mim? Yang pertama, jahar. Yang kedua, bagaimana sifat bainiyah yang terjadi pada huruf mim? Makhraj mulutnya menyerupai syiddah, kemudian makhraj khayshumnya menyerupai rakhawah. Sehingga dia terkumpul sifat syiddah dan rakhawah sekaligus pada huruf mim. Maka dia termasuk bainiyah. Mim adalah huruf yang istifal, infitah, idlaq, dan gunnah. Beberapa keliruan yang sering terjadi saat mengucapkan huruf mim. Ini sifat mim itu sama semuanya dengan nun. Bedanya makhraj mulutnya. Mim di bibir, nun di lisan. Bedanya itu saja. Maka kekeliruan-kekeliruan yang terjadi pada huruf mim hampir sama dengan yang keliruan yang terjadi pada huruf nun. Apa saja? Yang pertama, saat sukun sering diputuskan suaranya, terutama ketika di akhir. Ar-Rahim. Perhatikan. Ar-Rahim. Ini tidak ada gunahnya. Rahim. Seperti ba akhirnya. Harusnya Ar-Rahim. An'amta. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ujungnya ya. Hati-hati menebalkannya, jangan sampai menebalkannya. Mamimuban. Maliki yaumiddin. Jangan memantulkannya an'am misalnya. An'amta alaihim. Ketika sukun, jangan ditambah sifat-sifat yang baru atau ditambah dengan suara yang memanjang. Alam tar atau ar-rahim. Jangan seperti itu.
Ar-Rahim. Silakan. Atau misalnya Ar-Rahim. Kadang ada orang baca begitu. Ar-Rahmanir Rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak jelas itu nambahin apa? Ya, enggak jelas. Juga jangan dipanjangkan, tadi sudah dibahas. Dan mengalirkan suara dari rongga hidung saat berharokat. Ini keliru, karena ketika berharokat semua aliran suara mesti mengalir melalui jauf. Ya, al-alamin. Silakan. Madnya jangan dari rongga hidung. Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Amnya ya dari rongga hidung. N-nya di belakang dari rongga hidung. Tapi mad yang berada di antara keduanya jangan dari rongga hidung. Kita latihan. Mumima. Amu ami ama. Ima umu imi. Mami mubam. Jangan ditahan lama-lama, jangan diputuskan suaranya. Mami mubam. Ini namanya apa hukumnya? Idgham apa? Bi-ghunna. Mumammani mamna. Minal mumni mami mammani ma. Jangan buru-buru juga. Mami mubam. Mumammani mamna minal mumni mami mammani ma. Mumtaz, Masya Allah. A'udzu billahi mina. Nun sama semuanya dengan mim. Perbedaannya makhraj mulutnya dia di lisan. Mudah sekali insya Allah. Sama dengan mim, hampir seluruhnya sama. Perbedaan cuma satu, makhraj mulutnya. Dia di ujung lidah. Yang bertemu dengan langit-langit dekat dengan gusi. Oleh karena itu, kekeliruan yang sering terjadi pada nun, ya, kurang lebih sama dengan apa yang terjadi pada mim. Misalnya, al-alamin. Sering dibaca, al-alamin. Biasanya kalau saya dulu itu waktu zaman kuliah, ada sebagian imam yang kalau lagi qiyamul lail bacanya begitu. Ada nggak imam suka begini? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Supaya sedih katanya. Tapi keliru tajwidnya. Nunnya nggak ada gunahnya. Kesannya sedih. Kesannya sedih memang. Tapi nggak ada gunahnya. Dan itu sering. Banyak sekali imam yang seperti itu. Jadi khusus bacaan qiyamul lail itu biasanya. Ya. Biasanya sebelum muhasabah, qiyamul dulu. Sebelum subuh muhasabah pada nangis semuanya. Tapi tajwidnya nggak begitu juga. Boleh silahkan dengan bacaan-bacaan yang buat orang sedih, tapi jangan tinggalkan tajwidnya. Ya, boleh dengan irama-irama yang bikin orang menangis, karena dianjurkan baca Al-Quran sambil menangis. Kalau mampu. Kalau tidak mampu, maka paksakan menangis. Nabi SAW. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan dengan keadaan banyak para sahabat yang menangis. Masa-masa sedih. Tapi jangan sampai merusak kaidahnya. Jangan sampai merusak kaidahnya. Dan untuk di nun, khusus di nun ada perbedaan misalnya dengan mim, satu kekeliruan yang sering terjadi ketika mengucapkan nun. Apa itu? Mengubah nun menjadi mim tanpa sadar saat waqaf. Al-alamin. Mingkem. Maka selain huruf mim atau ba, jangan mingkem saat waqaf.
Al-alamin. Kalau mim kamu langsung keluar mim. Al-alamin. Tanpa sadar. Keluarnya mim jadinya. Jangan sampai menebalkan nun. Na bukan na, ni bukan ne, nu bukan nu. An'amta misalnya jangan dipantulkan ane. Ane. An'amta alaihim. Silakan. Sama seperti mim tadi, ketika waqaf jangan ditambah-tambah suaranya. Rabbil alamin. Silakan. Jangan dibaca al-alamin. Jangan digitu-gituin. Ya, tidak perlu ada suara-suara baru. Kemudian izhar jangan dipanjangkan. An'amta alaihim. Dan ketika berharokat jangan dialirkan dari rongga hidung. Ini persis seperti apa yang terjadi pada huruf mim. Kita latihan. Nunina. Anu ani ana. Ina unu ini. Nani nuban. Nunan nani nanna. Hati-hati jangan buru-buru. Nunan nani nanna. Dan dia berlaku walaupun kita waqaf. Misalnya kita ingin waqaf di nan di sini, maka bacaan bagaimana? Sama ditahan. Nunan nani nan. Sama, 3 juga, sama. Jadi gunah ini antara di tengah dengan di akhir sama, tidak berubah. Minal munni maninan nanina. Nani nuban. Nunan nani nanna minal munni maninan nanina. Baik, Masya Allah. Mina ketemu shin, minash. Karena alif lamnya diidghamkan ke shin. Minasya, silakan. Di mana makhrajnya shin? Tengah lidah yang mendekat ke arah langit-langit sambil menghembuskan udara keluar tafashi. Syashi syubash. Apa saja sifatnya? Hams, rikhwah, kemudian istifal, kemudian infitah, kemudian ismat. Ada tambahannya tafashi. Allah. Beberapa keliruan saat mengucapkan huruf shin. Yang pertama, melemahkan suara minasya, atau menjadi sin minassa, atau memonyongkan. Ini harus ada G-nya ini. Memonyongkan, memonyongkan. Ash, ish, ush, minasya. Tidak perlu. Saat dhammah saja. Atau menebalkannya sha, shi, shu. Tidak perlu. Sha, shi, shu, bash. Shu, shi, sha. Ashu, ashi, asha. Isha, ushu, ishi. Shashi, shubash. Shushan, shani, shashna. Shushan, shani, shashna. Minal mushni. Mashishan, shanisha.
Syashi syubash Syushan shani shashna minal mushni mashi shani shah. Habis suaranya, Afan. Taruh dulu. Saya tarik nafas dulu. Syushan shani shashna minal mushni mashi shani shah. Silakan. Baik, huruf sya. Minash syai. Ketemu huruf apa? Ya, punya lin di sini, jangan sampai ditekan, dikuatkan atau dipercepat. Syai. Tidak. Minash syaitani. Minash syai. Makhrajnya di mana? Sama dengan shin, perbedaannya tidak mengalirkan udara. Ya yubai. Sifatnya jahar, rakhawah, istifal, infitah, ismat. Ada tambahan li. Ada tambahan yang lain yang enggak ketulis di sini apa? Khofa. Mumtaz. Barakallahu fikum. Beberapa keliruan saat mengucapkan huruf iya. Yang pertama, berlebihan dalam mengucapkannya saat tasydid. Iyyaka. Kelebihan. Iyyaka. Tapi hati-hati juga, malah nggak ada tekanan sama sekali. Iyyaka menyerupai mad. Iyyaka menyerupai mad. Linnya jangan dibaca seperti yang telah kita bahas dalam bab lin. Kemudian setelah mad, fi yaum, jangan dibaca fi yaum. Haum. Fi yaum, silakan. Juga jangan dibaca guna. Misalnya iyyaka, jangan dibaca iyyaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Latihan. Yuyiya. Ayu ayi aya. Iya uyu iyi. Ya yi yubai. Namanya apa? Itu nama apa? Bilhuna. Yu yani yaina. Bilhuna, pakai suara rongga hidung. Bila gunnah, enggak pakai suara rongga hidung. Jadi jangan lagi ada yang bertanya, Ustadz, kalau idgham bi gunnah itu pakai suara hidung atau enggak? Kan artinya udah jelas, pakai suara hidung. Bila gunnah, enggak pakai suara hidung. Jadi jangan ditanya lagi, itu jelas gitu ya. Yu yani yaina. Minal muni. Loh, kok bukan mu ini? Karena nggak ada dalam bahasa Arab. Jangankan Al-Quran, bahasa Arab aja nggak ada. Orang Arab apabila menemukan ya sebelumnya dhammah, maka ya-nya ngalah menjadi waw. Apabila menemukan waw sebelumnya kasroh, maka waw-nya ngalah menjadi ya. Contoh, muiqinun dibaca muqinun. Miuzan dibaca mizan. Dan itu asli bahasa Arab begitu. Makanya saya nggak menulis di sini muini, karena kalau latihan muini latihan mubadzir, itu nggak ada amalannya. Minal muni mayyiyaniya. Silakan. Ya yubai. Yu yani yaina minal muni mayyiyaniya. Taz.
to. Di mana makhrajnya? Ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas, gusi gigi seri atas, atau pangkalnya. To. Sifat yang paling dominan dalam huruf to yang membedakan dengan huruf-huruf yang satu makhraj dengannya adalah itbaqnya. To. Lihat, perhatikan di sini gambar pangkal lidah naik dan tengahnya pun sebagian ikut naik. Sehingga hampir tidak menyisakan ruangan. Makanya disebut itbaq, nempel, lengket, rekat. To, ti, tu, bato. To, ti, tu, bato. Beberapa keliruan saat mengucapkan huruf to. Yang pertama, misalnya baca dengan hams. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ta. Enggak, to. Bukan ta, tapi to. Kok saya pernah dengar misalnya ada ustaz baca begitu, ya jangan diikuti. Kaidah diutamakan. Walaupun bisa jadi ustaznya nggak sengaja. Kita harus husnudzon. Ya. Jadi kalau kita mendengar seorang qari, seorang ustaz, seorang syekh kok membaca Al-Quran yang jelas-jelas bertentangan dengan kaidah, maka kita harus meyakini bahwa itu keliru. Jangan jadikan pembenaran. Ini kalau jelas-jelas bertentangan dengan kaidah. Kita sudah yakin bahwa ini bertentangan dengan kaidah, maka kita katakan bacaannya keliru. Jangan jadikan pembenaran. Namun bersamaan dengan itu, kita wajib husnudzon. Di satu sisi kita katakan bahwa bacanya keliru, di sisi yang lain kita harus meyakini bahwa mudah-mudahan syekhnya nggak sengaja. Lupa. Kekeliruan bukan yang disengaja seperti itu. Jadi, di satu sisi kita tetap memegang teguh kaidah, di sisi yang lain kita nggak bermudah-mudah dalam menjelek-jelekan orang lain. Begitu. Kecuali kalau kita ragu, ini sebetulnya bertentangan dengan kaidah atau bukan, maka kita harus katakan mungkin ada cara baca yang lain yang seperti itu. Kalau kita ragu apakah bertentangan dengan kaidah atau tidak. Namun kalau kita sudah yakin bacaannya bertentangan dengan kaidah, wajib jangan diikuti. Dan harus kita yakini bahwa bacaannya lahan. Wah, bacaan syekh ini lagi pas baca ayat ini lahan. Ya sudah. Jangan diikuti, namun jangan dicaci maki juga. Husnudzon. Nggak sengaja, lupa, dan lain sebagainya. Juga jangan tipiskan huruf to. Jangan dibaca to. Syaita, bukan, syaito. Juga jangan dihilangkan sifat syiddah. Wah, syiddah itu seperti ini suaranya, syiddah. Nah, itu syiddah. To. Ada seperti suara benturan. To. Bukan begini. Nggak ada syidahnya. Ada sebagian orang baca begitu, itbaqnya bagus tapi nggak ada syidahnya. Bagaimana contohnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nggak ada syidahnya. Itbaqnya bagus tapi tidak tepat. Syaitonir rajim. To. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan saat tidak dhammah, jangan dimonyongkan. Bukan to. Bukan to. Syaito, keliru. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. Latihan. Tutito. Atiato. Hamzahnya jangan ikut tebal. Tidak. Atiato. Ito, utu, iti. Toti, tubato. Tutong, toni, tona.
karena dia ketemu huruf tebal, maka ikhfa'nya, suara gunnah pada ikhfa'nya juga ditebalkan. Bukan begini, tutol, tutol, tol, tebalkan, gunnahnya tebalkan. Tutol, toni, totona. Bukan tutol, bukan tutol. Lidahnya sudah naik. Ketika mengucapkan ikhfa, lidahnya sudah naik. Tutol, toni, totona. Bukan tote, toto, totona. Minal mutoni matiton, toni, ton. Bukan tol, matiton, toniton, totitu bato, tutol, tonitotona minal mutoni matiton, toniton. Sebagian orang baca ikhfa tidak memperhatikan ikhfa tipis, ikhfa tebalnya. Asy-Syaikh Sulaiman Utsman bin Sulaiman Murad mengatakan dalam Salsabilus Syafi'i, wa fakhimil gunnaha intalaha huruful isti'la'i la siwaha. Dan tebalkanlah gunnah ikhfa ketika bertemu huruf isti'la, dan jangan tebalkan ketika bertemu selain dengan huruf isti'la. Maka misalnya ketika kita mengucapkan min qablik, tebal. Min qablik, silakan. Langsung nempel di makhraj qaf. Min qablik. Jangan direnggangkan makhrajnya, mil, tidak, langsung nempel. Min qablik. Sebaliknya, saat misalnya bertemu dengan ta, tipis, jangan ditebalkan. Contoh, in kuntum. Bukan kuntum. Kuntum. In kuntum. Langsung saja ing, langsung ing. 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 In kuntum. Jangan direnggangin ing. Man kana min qablik. Baik. Tatitu bata. Tutan tanitotona minal mutoni matitan tanitan. Syaitani, nun sudah, langsung masuk ke ro, syaitanir. Ro-nya tipis atau tebal? Tebal. Kenapa tebal? Karena fathah. Kalau ada yang berkata, ini kan tasydid, ada dua ro, yang satu sukun, yang kedua fathah. Sedangkan sebelum ro sukunnya ada kasroh. Kenapa tidak ditipiskan dulu? Karena sudah terjadi idgham. Ketika sudah terjadi idgham, maka sudah ikut makhraj dan sifat huruf yang kedua. Sehingga kita baca langsung tebal. Minasyaitonir rajim. Silakan. Makhrajnya kita sebut saja langsung ujung lidah, tidak masalah, sama dengan lam dan nun. Sifatnya jahr, bainiyahnya ra mirip dengan bainiyahnya lam. Perbedaannya apa? Bainiyahnya ra mirip dengan bainiyahnya lam. Perbedaannya apa? Menyamping. Kalau lam ke samping, kalau ra ke tengah. Istifal. Kenapa istifal padahal ra banyak tebelnya? Karena bisa dibaca tipis. Infitah, kemudian idlaq, ada sifat tambahan?
Apa? Inhiraf juga. Inhirafnya nggak ketulis, tulis aja sendiri. Di sininya ada. Inhiraf. Beberapa keliruan saat mengucapkan huruf ra. Oh, sebelum ke sana tafkhim tarkik pada huruf ra sedikit, bahwa dalam riwayat Hafs secara umum huruf ra dibaca tebal. Secara umum huruf ra dibaca tebal kecuali pada 5 keadaan. Yang pertama saat ra kasrah. Contoh karim, silakan. Atau ra sukun sebelumnya kasrah dengan syarat sukunnya sukun afwan, dengan syarat kasrahnya kasrah asli dan setelah sukunnya tidak ada isti'la. Contoh Fir'aun, silakan. Kalau sebelumnya sukun, maka lihat lagi harokat sebelumnya. Hijr. Dibaca tipis. Kenapa tipis? Karena roknya sukun. Sebelum roknya sukun, sebelum roknya kasrah. Hijr. Yang kelima, saat roh sebelumnya mad, ya mad atau yaklin. Contoh khair. Tipis, silakan. Atau qadir, silakan. Dan yang kelima, ketika dia diimalahkan hanya satu tempat saja, majreha. Tidak ada tempat yang kedua, hanya satu tempat saja, majreha. Sisanya apa? Selain yang disebutkan di sini maka tebal. Bagaimana cara menipiskan ro dan menebalkan ro? Sama seperti huruf yang lain. Ro tipis lidahnya istifat, ro tebal lidahnya dinaikkan, diisti'alakan sementara sehingga suara mengalir melalui langit-langit dan baru dikeluarkan dari mulut kita. Ar-ro, urru, irri, syarri. Berapa keliruan yang terjadi saat mengucapkan huruf ro? Yang pertama, menghilangkan getarannya. Ar-ro dibaca Allah misalnya. Allah. Atau malah memperjelas getarannya. Ar-ro. Tidak tepat juga. Atau menipiskan suara yang seharusnya tafkhim dan sebaliknya. Ini tidak tepat juga. Menghilangkan sifat bainiyah dan mengubahnya menjadi syidah biasanya ketika tasydid. Syadri syaitonir rajim. Nit. Tidak. Nir rajim. Bukan nit rajim. Melepas lidah sebelum mengucapkannya sehingga memantul. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nir rajim mantul. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Dan ketika sukun jangan dipantulkan. Alhaakumut takatsur. Bukan thura. Inna a'tainakal kautsar. Jangan dipantulkan. Thar. Al-kautsar. Nah, bukan thara, ya. Hati-hati kalau di akhir hilang kejelasan suaranya. Biasanya kalau sebelum rohnya itu sukun lagi seperti al-qadr. Al-qadr. Bukan al-qad bacanya. Al-qadr. Wal fajr. Walayalin ashr. Ashr. Wasyaf'i wal watr. Wal-laili idza yasr. Boleh tipis, boleh tebal. Yasr, boleh tipis, boleh tebal. Boleh yasr, boleh yasr. Kenapa? Karena aslinya di sana ada iya. Yasri, aslinya dalam bahasa Arab ada iya-nya. Tapi tidak ditulis dalam Al-Quran, sehingga para ulama mengatakan
untuk menampakkan keberadaan ya, maka ditipiskan lebih utama. Yasr, yasr, wal asr, innal insana lafi khusr. Khusr, bukan khus. Banyak orang yang baca begitu. Wal as, innal insana lafi khus. Ra-nya mana? Lahan jali, menghilangkan ra. Kita latihan. Ruri ra, aru ari ara, ira uru iri, rari rubar, rurar rani rarna. Jangan mantul. Rurar rani rarna, minal murni, marirar rani ra, rari rubar, rurar rani rarna, minal murni marirar rani ra. Minasy syaithanir rajim. Ketemu huruf apa? Jim. Jim, ujungnya jim ketemu huruf jim. Ya. Ar-rajim, jim. Sama dengan shin, sama dengan ya, bedanya dia langsung disentuhkan ke langit-langit. Ja, sedangkan sifatnya sama dengan ba, sama dengan dal. Berapa keliruan saat mengucapkan huruf jim? Yang pertama, membaca dengan hams atau rakhwah. Ja, aj, aj, aj. Atau malah meletakkan makhrajnya di pangkal lidah sehingga suaranya mirip g, gagi gu bagi. Enggak, jaji ju baji, bukan gagi gu bagi. Atau terlalu ke depan sehingga mirip c, caci cupac. Atau disamarkan sehingga mirip ya. Misalnya syaitonir rajim, im, im, syaitonir rajim, mirip ya. Tidak disamarkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Shinnya jangan buru-buru. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Latihan. Jujija, aju aji aja, ija uju iji, jaji jubaj, jujan jani jajna, minal mujni. Atau kalau menurut kaidah waqaf, minal mujn. Majijan janijan, jaji jubaj, jujan jani jajna, minal mujni majijan janijan. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Akhirnya mad apa namanya? Arid sukun. Kenapa nggak dibaca ar-rajimi? Kan mimnya kasrah. Karena waqaf. Dan ketika kita membaca waqaf, boleh dengan sukun, boleh dengan raum, boleh dengan ismam. Tapi ada syarat. Sukun, ini yang asli, kapanpun dimanapun boleh. Raum, kapan boleh dilakukan? Saat harokat akhirnya itu kasroh atau dhammah. Ismam, kapan boleh dilakukan? Saat harokat terakhirnya itu dhammah saja. Apa itu raum, apa itu ismam? Raum artinya mengucapkan suara harokat dengan samar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-rajim. Ar-rajim. Dan ketika raum tidak ada mad arid li sukun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. Raum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya. Kenapa ada yang pakai sukun? Lagi latihan raum. Kalau ismam di sini bisa nggak? Tidak bisa, karena ismam hanya apabila harokat terakhirnya dhammah. Contoh, nasta'inu, maka boleh di ismam. Apa itu ismam? Isyarat, memonyongkan bibir dalam keadaan tertentu. Contohnya ketika keadaan ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Silakan. Ada tidak bacaan dalam riwayat Hafs yang wajib ismam? Di lafaz apa? La ta'manna. Baik, aslinya lafaznya dalam bahasa Arab la ta'manuna. Lalu diidghamkan la ta'manna, dan dalam riwayat kita dengan ismam. Bagaimana cara mengismamkannya? Maka kami meriwayatkan ada 4 cara. Yang pertama, mengismamkan di awalnya saja, di awal gunnahnya. Jadi kalau gunnahnya kita bagi 3 bagian, dia di sepertiga pertama saja. Bagaimana? Contohnya, la ta'manna ala Yusuf. Dipahami contoh yang pertama? Cara yang pertama, contohnya dipahami? Mengismamkan di awal gunnah. La ta'manna ala Yusuf. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua kami juga meriwayatkan dengan cara mengismamkan di akhir gunnahnya, di belakangnya saja. Bagaimana contohnya atau caranya? La ta'manna ala Yusuf. Hanya di belakangnya saja, sepertiga terakhir. La ta'manna ala Yusuf. Cara yang ketiga yang juga kami riwayatkan dari guru-guru kami adalah mengismamkan di sepanjang gunnah dari awal sampai akhir terus ismam. Bagaimana caranya? La ta'manna ala Yusuf. Dan ini adalah cara yang paling banyak diamalkan oleh para ulama. La ta'manna ala Yusuf. Dan cara yang keempat, mengismamkan di tengah gunnahnya saja. Bagaimana caranya? La ta'manna ala Yusuf. La ta'manna ala Yusuf. Jadi ada 4 cara yang kami riwayatkan. Yang kebanyakan diamalkan oleh para ulama adalah yang ketiga. Yang populer di Indonesia yang keempat dari Indonesia. Tidak apa-apa, semuanya ada sandaran dari para ulama. Wallahu ta'ala a'lam. Apabila ada yang tanyakan berkaitan dengan isti'adzah, dipersilakan. Jelas? Masya Allah. Oh, silakan ditanyakan.
Diizinkan. Ro. Gimana? Gimana? Sama dengan isti'la. Tadi seperti disampaikan, huruf ro ketebalan dengan isti'la sama. Adapun huruf lam ketika pada lafaz jalalah para ulama berbeda pendapat. Mayoritas ulama samakan dengan isti'la. Sebagian kecil ulama mengatakan lebih tebal daripada itbaq. Tadi sudah disampaikan. Fadhal Ustaz. Silakan. Ya, rom dan ismam kenapa? Rom dan ismam. Rom tadi ketika berharokat kasrah Atau dhammah. atau dhammah. Mungkin yang dhammah. Nasta'in. Nu. Ni. Ru. Jadi suara Ri. Suaranya pelan dan memendek. Nasta'in. Ar-Rahim. Begitu. Afwan. Fadal, yang di depan. Ustaz. Kenapa takbiratul ihram, Ustaz? Terus? Pertanyaannya, takbiratul ihram ini Al-Quran bukan? Al-Quran atau bukan? Ilmu tajwid itu ilmu yang mempelajari cara baca apa? Al-Quran. Maka di luar Al-Quran tidak ada kaidah tajwid yang mesti lazim untuk diamalkan. Takbiratul ihram berapa harakat? Allahnya 2. Boleh hingga 10? Boleh. Boleh hingga 14? Boleh. Kenapa? Karena bukan Al-Quran. Allahu Akbar. Yang penting jangan barnya dipanjangin. Kenapa? Karena barnya nggak ada madnya. Allahu Akbar. Ini tidak sah kalau takbiratul ihram. Tapi Allahnya tidak masalah. Kenapa? Karena di sana ada mad dan dalam kaidah bahasa Arab mad tidak ada aturan harus 2 harokat. Walaupun tidak ada hamzah, walaupun tidak ada sukun boleh dibaca, menurut para ulama boleh dibaca sampai 7 alif. Boleh dibaca sampai 14 harokat. Allahu Akbar. Boleh, silakan. Tidak masalah. Di luar Al-Quran tidak ada aturan. Termasuk ketika azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Kan 2 harokat. Ya nggak apa-apa, bukan Al-Quran. Azan itu hadis. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak masalah. Asyhadu alla. Weh, di sini oke. Pas ilahnya panjang juga kan? Asyhadu alla ilaha illallah. Tidak masalah. Tidak masalah. Ya. Yang penting apa? Yang penting ada madnya. Yang enggak boleh itu dihilangkan madnya. Contoh, asyhadu alla ilaha illallah. Tidak boleh. Kenapa? Karena kalau kita baca la ilaha, la-nya jadi lam taukid kan? Lam penegasan. Pasti ada ilah nantinya. Ya walaupun dari sisi kaidah berantakan juga. Tapi dapat memungkinkan timbul pengertian itu pasti artinya. Padahal harusnya tidak ada. Jadi tidak masalah. Dalam hal-hal yang tidak ada kaitan dengan ayat-ayat Al-Quran, maka tidak ada aturan yang mendetail seperti itu. Tapi makna tetap harus dijaga. Begitu. Bagaimana kalau berdoa? Tergantung doanya dari Al-Quran atau bukan. Kalau doanya dari Al-Quran, amalkan dengan sempurna tidak masalah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Tapi kalau doanya bukan dari Al-Quran, tidak perlu seperti itu, tidak apa-apa. Ruqyah, doa atau tilawah? Ruqyah itu doa atau tilawah? Doa. Ruqyah itu udah jelas saya bilang ruqyah. Masa tergantung niat sih, kan niatnya ruqyah. Ruqyah itu doa atau tilawah? Doa lah. Masa antum ruqyah niatnya tilawah? Antum ruqyah itu niatnya ngobatin orang lain, lagi doa. Berarti pakai tajwid atau tidak? Kalau ruqyahnya ayat Al-Quran, tajwidkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la sambil apa? Sambil ke pasin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Amalkan. Jadi mentang-mentang ini kan doa. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Enggak. Karena dia dari Al-Quran, maka amalkan tajwid secara sempurna tidak masalah. Bahkan dianjurkan. Tapi selain Al-Quran, tidak dianjurkan harus seperti itu. Termasuk baca matan. Ya. Yaqulu raji'a fi rabbin sami'i. Kok rabbin zat, enggak rabbin? Bukan Al-Quran. Mau pakai ikhfa, silakan. Tidak juga, tidak apa-apa. Yaqulu raji'a fi rabbin sami'i, boleh. Rabbin sami'i, boleh. Ditahan, rabbin sami'i juga boleh. Bagaimana kalau ngomong sehari-hari? Min aina anta? Min aina anta? Tidak perlu begitu. Boleh-boleh aja? Ya boleh-boleh aja. Kalau mau seperti itu. Demikian. Allah Ta'ala a'lam. Yang belakangnya dulu. Betul. Gimana? Yang apa? Maryam. Maryam, roknya besar atau kecil? Tebal atau tipis? Maryam, roknya berharokat atau tidak? Tidak, berarti dia Kalau rok sukun lihat apa? Sebelumnya apa? Berarti tebal atau tipis? Sahal, mudah ya, mudah insyaallah. Bukan Maryam tapi Maryam. Bukan mimnya ditebalkan, bukan mor. Nar. Mudah. Kalau ada ra sukun, lihat saja harokat sebelumnya, selesai. Ya, mudah insyaallah. Silakan. Tadi siapa? Ibu-ibu yang nanya? Dipersilakan. Idlaq, itbaq. Istilah dan itbaq kenapa? Mengeluarkan suaranya bukannya membeda-bedakan, maksudnya biar pengetahuan. Misalnya yang Anda dapat di sini dan biasa Anda dengar dari kori lain, mungkin di sini lebih tebal gitu. Apakah memang ada perbedaan jalur kah atau ada? Seperti yang tadi disampaikan bahwa para ulama kadang-kadang sepakat dalam satu kaidah, namun tidak sepakat dalam menentukan kesempurnaan kaidah tersebut. Tadi sudah disampaikan, kemarin sudah juga disampaikan, ya kan? Misal istilah itu tebal, para ulama sepakat istilah itu tebal. Nggak akan ada satu ulama pun yang bilang istilah itu tipis. Tapi jadi masalah tebalnya segimana? Ada enggak alat ukur yang namanya tafkhimumeter, tarqiqumeter? Enggak ada. Enggak ada. Jadi tafkhimumeter dan tarqiqumeternya siapa? Telinga guru kita. Itulah letaknya. Jadi menurut guru kita kesempurnaannya itu dinilai 90, ya ikuti. Menurut guru yang lain kesempurnaannya dinilai 80, ya sudah, kalau kita lagi talaki di situ ikuti. Tapi guru yang lain kadang-kadang ada yang mengatakan istilah itu 100, itbaq itu 120, ya ikuti. Tergantung guru. Yang pasti selama mereka sesuai dengan kaidah tidak bisa dibantah. Kecuali kalau sudah melanggar kaidah, misalnya istilah itu nggak ada tebelnya, sudah tolak ini, bertentangan dengan kaidah. Walaupun dia bersanad sahih, sanadnya tinggi, nggak usah diterima. Kenapa? Karena para ulama sepakat istilah tebal. Ya, yang jadi masalah ketebalan nilai berapa? Apakah istilah 100, itbaq 120? Apakah istilah 80, itbaq 100? Apakah istilah 60, itbaq 80? Kan beda-beda. Disitulah letak perbedaan. Begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Dan ini hampir terjadi dalam seluruh masalah kesempurnaan kefasihan. Mereka sepakat akan satu kaidah tertentu, namun kadang berbeda pendapat untuk menentukan titik sempurnanya di mana. Kenapa? Ini sudah dijelaskan. Karena ternyata tidak semua sahabat nilainya 100. Itu awal muasalnya. Bisa jadi ada sahabat yang mungkin kelebihan 105 misalnya. Dari sisi menampakkan sifat-sifatnya. Tapi itu kan masih dimaafkan. Kelebihan yang dimaafkan.
Misalnya Nabi sempurna 100, nggak kurang nggak lebih. Mungkin ada sahabat yang 99, ada sahabat yang 98, ada sahabat yang 101, ada sahabat yang 102. Ketika mereka mengajarkan tabi'in, yang 101 menjadikan itu sebagai titik sempurnanya dia. Berarti yang ada yang baca 100 menurut dia belum sempurna. Padahal bisa jadi itu sesuai dengan Nabi sebetulnya. Begitu. Dan ini kita bayangkan terjadi sepanjang 1400 tahun lamanya. Wajar kalau banyak perbedaan, tapi luar biasanya lihat kita sekarang. Sebanyak-banyaknya perbedaan tetap sedikit dibandingkan yang samanya. Padahal 1400 tahun. Begitu terjaganya bacaan Al-Quran. Enggak terbayangkan, tidak ada satu bacaan pun yang bisa bertahan sedemikian rupa kecuali bacaan Al-Quran. Walaupun ada perbedaan, ya wajar 1400 tahun. Tapi lihat, kesamaannya jauh lebih banyak daripada perbedaannya. Begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Boleh, silakan. Yang jalur Mesir sama jalur Syam. Nah, itu maksudnya apakah kalau jalur Mesir itu berbuku pada Mesir, kayak gitu atau gimana? Jalur Mesir, jalur Syam ini baru dikenal akhir-akhir ini. Jadi, dalam beberapa tahun terakhir, orang-orang Mesir itu punya kekhasan cara baca tertentu. Dalam tahun-tahun terakhir, orang Syam punya kekhasan cara baca tertentu. Sehingga sebagian orang mengatakan, oh ini mah gaya-gaya orang Mesir zaman sekarang nih. Oh ini mah gaya-gaya orang Syam zaman sekarang nih. Orang Indonesia juga punya kekhasan tertentu kan? Wah ini mah gaya-gaya orang Indonesia, berarti jalur Indonesia. Oh ini mah gaya-gaya India, jalur India. Oh ini mah gaya-gaya Afrika, jalur Afrika. Bukan sesuatu yang harus dipermasalahkan. Zaman dulu, sanad itu muaranya ke Mesir semua. Imam Ibnul Jazari dari Syam, tapi belajarnya kemana? Ke Mesir. Ke Mesir lagi, balik laginya. Rata-rata semuanya ke Mesir. Kemudian para ulama Mesir, baru ke para imam itu Hafs di Irak. Enggak ada tuh istilah jalur Mesir, jalur Syam. Ya Hafs itu Irak. Ya, jadi enggak usah terpengaruh dengan istilah-istilah yang baru. Fokus saja pada apa yang disepakati para ulama. Jangan kemudian disibukkan dengan yang diperselisihkan. Fokus apa yang disepakati. Apa yang baru-baru ini kita anggap saja sebagai khazanah saja, sudah. Oh iya, ternyata ada kebiasaan orang Mesir yang begini, ada kebiasaan orang Syam yang begini, ada kebiasaan orang Indonesia yang begini, ada kebiasaan orang Afrika yang begini. Misalnya orang Afrika, di antara kebiasaannya apa? Ainnya dalam banget. Coba lihat atau dengar rekamannya orang-orang Afrika, ainnya dalam banget. Ta'lamun. Jelas sekali. Itu kebiasaan orang-orang Afrika. Di mana orang-orang Mesir, orang-orang Syam nggak sampai begitu. Ya. Orang-orang Syam misalnya kebiasaannya apa? Kebiasaan itu jarang berirama meliuk-liuk, datar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Orang Mesir di antara kebiasaannya apa? Banyak irama meliuk-liuk. Oh, kan? Sampai kemudian banyak diikuti di Indonesia. Sampai ada yang suaranya melengking-lengking, itu di Mesir itu yang banyak kayak gitu. Nggak ada di Syam. Atau misalnya kebiasaan sebagian qori di Saudi. Kalau saya simak, sebagian, enggak semuanya, tapi ini menjadi ciri khas itu agak-agak khayshum bacaannya. Agak-agak bineng. Qori-qori di Saudi, sebagian, enggak semuanya. Ini ciri khas mereka. Tapi diikuti enggak? Ya yang sesuai dengan kaidah, silahkan ikuti. Yang tidak sesuai dengan kaidah, jangan diikuti. Misalnya qori-qori di Indonesia, sebagiannya bacaannya agak menghentak-hentak supaya medok gitu katanya, supaya fasih. Tapi malah tidak tepat kan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada yang pernah belajar kayak gitu? Ada yang pernah belajar kayak gitu kan? Sebagian qori Indonesia begitu cara bacanya. Ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Sebagian kok begitu sih? Ya tinggal ditimbang sesuai kaidah atau tidak. Jangan jadikan karena ini kan terpengaruh dialek, jangan jadikan itu alasan. Ya, setiap daerah punya kekhasannya masing-masing, tapi semuanya harus ditimbang dengan kaidah. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Wa jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Ada yang tanyakan? Silakan. Sudah. Diperisikan. Iya. Kalau itu kan salah satu hurufnya itu apa? Mikrofonnya dijauhin sedikit. Nah, itu kan salah satunya ini roh. Iya. Nah, menyimpang sini kan berarti roh itu bisa Iya. praktiknya itu gimana?
dia berharokat, ketika dia bertasydid, ketika Pokoknya prakteknya sederhananya, ucapkan saja ro seperti biasa. Ro. Dah. Kayak gitu, ya kayak gitu. Bar, kayak gitu, ya kayak gitu. Makanya saya sampaikan ketika bahas sifat inhiraf, enggak mungkin ketika talati ada ustadz yang bilang kurang inhiraf, kelebihan inhiraf, enggak mungkin ada. Jadi prakteknya bagaimana? Ini adalah sifat yang otomatis keluar saat mengucapkan ro atau lam. Jadi inhiraf ini adalah sifat yang otomatis terjadi saat mengucapkan lam dan ro. Itu otomatis. Enggak perlu dibuat-buat. Ro, begitu? Iya begitu. Bar, begitu? Iya begitu. Syari, begitu? Iya begitu. Udah nggak perlu dibuat-buat lagi. Tidak perlu dibuat-buat lagi. Hanya memang kita akan bisa merasakan inhirafnya ro itu ketika tarqiq. Tampak rasanya. Coba dirasakan. Ketika ro tebal misalnya. Akbar, silakan. Kita rasakan makhrajnya itu lebih dalam atau lebih luar? Lidahnya. Lebih dalam. Berarti makhraj aslinya di dhahrul lisan, punggung lidah. Kemudian ketika tipis, syarri. Lebih dalam atau lebih luar? Dekat ke makhraj apa tuh? Ketika tipis, lebih dekat ke makhraj apa? Lam. Lebih terasa ketika tipis. Tapi bukan berarti ketika tebal nggak ada. Ada inhirafnya. Selalu ada. Hanya saja dia adalah sifat yang bersifat alamiah. Keadaan yang sifatnya alamiah. Jadi nggak perlu dipikirkan pusing-pusing lah sifat inhiraf ini. Sama seperti idlaq ismat, nggak perlu pusing-pusing mikirinnya. Makanya tadi saya bilang, dilupakan pun tidak apa-apa. Idlaq ismat inhiraf dilupakan pun tidak. Wallahu ta'ala a'lam. Begitu. Ada tanyakan? Dipersilakan Nabila tanyakan sebelum kita istirahat salat maghrib. Kalau ngomong sehari-hari boleh pakai qalqalah? Ya itulah bahasa Arab yang asli sebetulnya. Kan kemarin sudah disampaikan, seluruh kaidah tajwid adalah kaidah bahasa Arab, kecuali 4 hal saja. Yang pertama, panjangnya mad selain yang 2 harokat. Yang 2 harokat kaidah bahasa Arab. Tapi selain 2 harokat itu nggak ada kaidahnya. Dalam bahasa Arab itu nggak perlu nunggu hamzah, nggak perlu nunggu sukun buat dipanjangkan seperti dalam takbiratul ihram. Yang kedua, panjangnya gunnah. Gunnahnya bahasa Arab, tapi perlu ditahan ke dalam bahasa Arab? Tidak perlu ditahan. Min aina anta, nggak perlu min aina anta. Kemudian saktah, nggak ada orang Arab yang kalau ngomong itu ditahan-tahan dulu, tahan napas. Min aina ant. Dan yang terakhir adalah tahsinut tilawah, irama. Irama Al-Qur'an, irama asli. Orang kalau ngomong bahasa Arab min aina ant. Tapi ketika baca Al-Qur'an, bismillahirrahmanirrahim, otomatis berirama. Dari mana asalnya irama padahal nggak pernah belajar? Dari mana asalnya irama padahal nggak pernah belajar? Itu tabi'i. Lahir dari diri sendiri, fitrah dari Allah bahwa Al-Quran dibaca dengan irama. Enggak ada orang yang baca Al-Quran bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Padahal ketika ngomong bahasa Arab biasa min aina ant. Ada enggak orang Arab yang kalau ngomong min aina anta ya akhi? Enggak. Man yaf'alu hadza ila aina anta ya akhi? Dijawab sama dianya, ana minal madrasah. Enggak perlu kan? Begitu. Allah Ta'ala. Padahal saat terakhir. Mau tanya? Silakan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang bacaan yang dibaca oleh Syekh yang dari Palestina. Wallahu alam, jangan sebut namanya. Saya nggak mau ngomongin orang lain di sini. Ghibah khawatirnya. Ya. Ketika datang ke Palembang itu. Pokoknya saya nggak mau ngomongin bacaan orang lain, khawatir ghibah. Ya, ketika Antum timbang aja, sesuai kaidah atau enggak. Kalau memang tidak sesuai kaidah, seperti yang tadi saya sampaikan apa? Lahan, tapi jangan diikuti dan jangan diomongin. Udah selesai. Dipahami? Ketika kita menemukan bacaan, siapapun itu, mau Qori, mau Palestina, mau Mesir, mau Syam, mau Indonesia, mau Kiai, mau Habaib, dan bacaannya jelas-jelas bertentangan dengan kaidah tajwid, jelas bertentangan ini. Udah tidak ada tanda yang aling-aling, pokoknya jelas bertentangan. Maka kita katakan bacaannya lahan. Tapi cukup sampai di situ, gak usah diomongin. yang saya tanyakan
Diwasolkan Ustaz. Apanya? Ketika imam membaca Al-Fatihah. Itu nggak masalah, wasal wakaf itu nggak masalah. Itu bukan kaidah tajwid, itu kaidah wakaf ibtidah. Tidak masalah mau wasal wakaf, yang penting maknanya tidak rusak. Ya. Jadi afwan kalau misalnya ya memang suka banyak yang nanya begitu. Ustaz, kok saya dengar bacaan begini-begini, kok metode ini begini, saya nggak mau ngomongin metode orang lain, saya nggak mau ngomongin bacaan orang lain karena khawatir jadi ghibah. Jadi kalau mau nanya, tanyakan kaidah, boleh silahkan. Tanyakan bacaan sendiri, saya jawab. Tapi bacaan orang lain nggak akan saya jawab. Ustaz, bacaan saya benar nggak? So boleh, saya jawab. Tapi kalau bacaan orang lain nggak akan saya jawab. Ya, afwan jidan. Kenapa? Karena khawatir jadi ghibah. Dan itu tipis banget. Tipis banget. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, pokoknya kalau ada satu bacaan yang jelas-jelas bertentangan dengan kaidah, kita katakan bacaan itu lahan. Tapi cukup sampai di situ, udah nggak usah diomongin. Kecuali kalau antum kenal dengan orangnya, antum ingatkan beliau. Syekh, kayaknya bacaannya ada yang kurang pas. Nah, silahkan. Atau misalnya nanya, Syekh, kok agak beda dengan apa yang saya pelajari? Silahkan. Ya. Tapi kalau masalah wasal wakaf, sekali lagi, boleh wasal dimanapun, boleh wakaf dimanapun selama tidak merusak makna. Kita husnudzon, orang Palestina pasti jago bahasa Arab, yakin gak akan merusak makna. Begitu saja, ya. Jadi kalau masalah wasal wakaf, boleh wasal dimanapun, boleh wakaf dimanapun, yang penting tidak merusak makna. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, yakfi insyaallah ya. Terima kasih kepada Ustaz Junalai Al-Fadli yang telah menyampaikan materi pada sesi ke-6 ini. Setelah ini kita akan sama-sama sholat, istirahat, sholat, dan makan. Kemudian kita akan bertemu lagi pada sesi